materi yang kemarin. Masih ingat ya materi yang kemarin tentang apa? Teks tanggapan. Silakan dibaca dulu materi tentang teks tanggapan. Nanti selama 5 menit kita akan ulas lagi di depan. Oke, masih ingat ya materi kemarin tentang apa? Masih. Kenapa bisa coba? Kenapa? Teks tanggapan. Betul. Oke. Untuk lanjutan itu kita akan mempelajari tentang teks tanggapan. Nah, sebelum itu kalian semua pasti udah pernah ke pantai di Bengkulu misalnya. Coba sebutkan apa aja pantai di Bengkulu. Pantai Panjang, Pantai Berkah, Pantai Kualo, Pantai Kuala, Pantai Zakat, terus Pasir Putih, Batu Tahu, ya. Nah, jadi misalnya kita mau menanggapi tentang pantai. Kalau kita mau menanggapi tentang pantai, berarti temanya adalah objek wisata. Oke. Seperti yang kita sudah jelaskan kemarin, kita belajar tentang struktur teks tanggapan. Itu ada yang pertama konteks atau evaluasi. Nah, evaluasi ini isinya apa? Pernyataan umum. Nah, misalnya kita kan tadi mau membicarakan tentang pantai ya. Nah, di konteks ini, di evaluasi ini, kita akan menjelaskan dulu untuk membuat tanggapan kita awalnya pada paragraf pertama kita akan menjelaskan dulu apa yang akan kita tanggapi. Berarti yang kita tanggapi adalah pantai di Bengkulu. Nah, pantai di Bengkulu sebagai suatu objek wisata. Nah, di evaluasi ini kita akan menjelaskan dulu apa itu pantai, terus bagaimana pantai di Bengkulu, berapa banyak pantai di Bengkulu, sebagai penggambaran awal dari objek wisata di Bengkulu. Selanjutnya, struktur kedua dari teks tanggapan itu ada apa aja Pak? Deskripsi apa? Kelebihan dan kekurangan. Deskripsi, kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk membuat teks tanggapan, kita itu boleh menanggapi sesuatu dengan melihat mungkin hal yang tidak baik atau hal baiknya. Misalnya kita menanggapi sesuatu dengan hal yang baiknya, berarti itu adalah sebuah pujian. Sedangkan kalau yang tidak baik berarti sebuah kritik. Nah, pada bagian kedua itu ada deskripsi kelebihan dan kekurangan. Misalnya kita buat dulu kelebihan dari pantai Bengkulu. Apa kelebihannya coba? Panjang, bisa. Apalagi? Indah ya. Indah. Apalagi? Ayo, ada wisata kulinernya, banyak makanan. Apalagi? Ada nggak lagi? Kelebihan dari pantai Bengkulu? Nggak ada? Bersih. Apa ya? Nah, jadi salah satu kunci dari sebuah teks tanggapan adalah tentang objektivitas dan kesantunan. Objektivitas itu menyangkut apakah benar yang kita tanggapi. Misalnya, kita bilang kalau pantai Bengkulu itu misalnya bersih, apakah benar? Tidak kan? Tapi kita harus menyatakan bukti bahwa memang ada beberapa spot yang bersampah, ada juga beberapa spot yang memang bersih dari sampah. Misalnya kita menanggapi ruangan ini, secara objektif kita harus bilang bahwa ruangan ini merupakan ruangan yang dicat
dicat berwarna putih. Kalau saya bilang ruangan ini merupakan ruang yang dicat berwarna merah, saya objektif atau tidak? Tidak, karena tidak jujur ya, tidak sesuai kenyataan. Selain itu juga harus disampaikan dengan kata-kata yang sopan. Meskipun itu kritik ataupun itu misalnya sebuah saran, itu harus disampaikan dengan kata-kata yang sopan. Misalnya, ini kelebihannya, ini kelebihan dari Pantai di Bengkulu. Untuk membuat teks sanggalan kita harus menulis dulu apa kelebihannya, atau kita juga buat misalnya apa kekurangannya. Apa coba kekurangannya Pantai di Bengkulu? Kotor. Apa lagi? Amis. Oke. Ada lagi? Ada? Sering ke pantai nggak? Udah kan ya? Oke. Nah, jadi apakah kata-kata kotor ini sopan? Apa Bu? Kata kotor ini sopan? Tidak. Apa kata yang sopan dari kata kotor? Kurang perawat, kurang bersih, atau kurang perawat juga bisa. Kurang bersih. Nah, jadi kita harus menggunakan kata-kata yang sopan, baik juga objektif dalam membuat teks tanggapan. Misalnya kita buat yang kelebihannya, berarti kita sedang memuji. Kalau kita buat kekurangannya, berarti kita sedang mengkritik. Nah, setelah sudah konteks sampai ke Pantai Panjang Bengkulu, terus deskripsi kelebihan dan kekurangan, kita terakhir adalah dengan membuat suatu kesimpulan atau penilaian ya, penilaian atau penegasan ulang. Nah, yang terakhir ini ada penilaian atau penegasan. Nah, di sini misalnya ini secara objektif ya, ini harus menggunakan data. Deskripsi kelebihan dan kekurangan suatu karya, suatu tempat, atau apapun yang bisa kita tanggapi itu harus sesuai data. Nah, setelah deskripsi kelebihan dan kekurangan yang harus dijabarkan menggunakan data yang real ya, yang objektif, itu kita akan membuat penutup berupa penilaian atau penegasan ulang. Nah, di penilaian atau penegasan ulang ini kita bisa menunjukkan bagaimana penilaian kita secara pribadi ya. Nah, kali tadi kan harus berdasarkan data ya, nggak boleh berdasarkan data pribadi. Misalnya bahwa Pantai Panjang itu pantai yang sangat bersih misalnya, itu mungkin pendapat pribadi kita, tapi berdasarkan data beberapa bagian dari Pantai Panjang memang merupakan bagian yang kurang bersih dari kurang terawat, ya kan? Nah, maka dari itu di penilaian atau penegasan ulang inilah kita akan membuat penilaian tersendiri, misalnya menggunakan kata menurut saya atau yang saya dapatkan dalam penelitian atau yang saya lihat atau dan sebagainya. Nah, di situ kita bisa menaruh pendapat pribadi. Nah, ada yang ingin ditanyakan tentang struktur teks tanggapan? Oke, tidak ada. Ini anak-anak sudah makan semua ya? Pantas harusnya sebelum belajar atau sebelum berangkat ke sekolah kita harus makan agar ilmu-ilmu yang kita akan dapatkan nanti di sekolah dapat masuk dengan baik. Mungkin karena semuanya masih lemas, silakan berdiri dulu. Kita akan explain sebentar ya. Kalian ada yang pernah main tepuk 1, 2, 3? Jadi kalau misalnya ibu bilang tepuk 1 berarti 1. Kalau 2 berarti 2. Kalau 3 berarti 2. Nah, kalian boleh menepuk kalau ibu bilang tepuk.
Nah, setelah ini siapa yang salah menentukan ibu beri pertanyaan? Oke? Oke. Semuanya konsentrasi, tangannya di atas. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, 1. Oke, semuanya yang berarti nggak ada yang mendapat hukumannya, silakan duduk. Tiga. Oke, jadi lebih semangat ya, semangat nggak? Semangat. Nah, seperti yang kalian lihat di buku itu ada materi tentang sekolah adiwiyata ya. Nah, di situ ada tanggapan tentang sekolah adiwiyata. Silakan dibaca terlebih dahulu, lalu kita akan menanggapi struktur dari sekolah adiwiyata tersebut. Jadi silakan yang kita bagi kelompok dulu. Kelompok 1 3 orang, kelompok 2 3 orang. Silakan buat tugas tentang yang satu berarti ini ya, karya dari pelukis Maestro Avandi, dan yang satu lagi sekolah adiwiyata. Oke, silakan dibuat berkelompok ya.
kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami akan membawakan satu persembahan dari kami. Ya, silakan. Kelompok 1, oke. Kelompok 1 bisa. Oke. Silakan dipresentasikan. Pembaca pertama akan dibacakan oleh saudari Nidia. Kepada saudari Nidia, silakan. Pada bagian konteks yaitu sebuah karya seni prasasti dari sang pelukis Kaisar Al-Fadli melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh, area perkebunan berbukit yang masih alami tanpa melukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung, tetapi inti dari lukisan yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Dan selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh saudari Fitri. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu bagian kelebihan dan kekurangan. Pada bagian paragraf pertama di baris terakhir, ekspresi goresan khas Afandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Seperti pada kebanyakan lukisan Afandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama, tetapi dalam lukisan ini penempatan matahari tampak unik, seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Demikian materi dari saya kembali ke saudara. Baik, itulah presentasi dari kami. Apakah ada? Maaf. Baiklah, maaf ya tadi. Saya akan lanjutkan dari saudari Fitri. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Afandi. Sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis baik itu itulah presentasi dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mereka tadi membahas tentang lukisan maestro Afandi ya, tanggapan tentang lukisan maestro Afandi yang dianggap unik, yang dianggap istimewa. Oke, mungkin ke kelompok 2 dipersilakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Lydia Adi Permatasari. Saya Fadila Aulia. Baiklah, kami akan menampilkan yel-yel kami yaitu kelompok 2. Keren. Oke, ya kelompok 2. Oke, silakan dipresentasikan. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Agnes. Kepada Agnes, silakan. Sekolah ini terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil kerja kami. Sekolah Adiwiyata Mandiri. Beberapa sekolah baik SD, SMP atau MTS dan SMK atau SMA telah berhasil meraih predikat sekolah Adiwiyata Mandiri. Adiwiyata Mandiri merupakan penghargaan bergengsi di bidang lingkungan hidup yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia kepada sekolah yang dinilai dapat mengadakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan mengajak seluruh warga sekolah untuk melakukan upaya tersebut. Membudayakan ramah lingkungan dan melestarikan lingkungan sekolah berdampak pada lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya dibacakan oleh Fadila. Dengan mendapatkan penghargaan ini tentunya bisa menjadi pendorong semangat warga sekolah untuk semakin sadar dan terus menjalankan hidup ramah lingkungan dengan melakukan berbagai aktivitas dan kegiatan yang mengarah pada usaha pelestarian lingkungan. Banyak program
kerja yang dilakukan dalam upaya pelestarian lingkungan, seperti kelompok kerja, greenhouse, mini garden, kamar mandi, toga, kantin, dan lain-lain. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, masih ada beberapa sekolah yang sudah mendapatkan penghargaan Adiniyata, tetapi sebagian warga sekolahnya masih ada yang belum peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Banyak warga sekolah yang masih membuang sampah sembarangan dan tidak ikut serta melakukan program kerja upaya pelestarian lingkungan. Padahal lingkungan sekolah yang kotor dan banyak sampah akan memberikan dampak. Misalnya lantai yang kotor dan berdebu bisa menyebabkan siswa batuk sehingga sesak napas. Kemudian terdapat banyak sampah pada laci meja yang dapat menjadi sarang nyamuk. Apabila nyamuk tersebut adalah nyamuk Aedes yang bisa menyebabkan penyakit demam berdarah. Itulah materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah bisa ya berarti untuk menentukan struktur dari teks tanggapan ini. Nah, dari presentasi kalian tadi ada yang ingin ditanyakan tentang materinya atau tentang bagaimana struktur teks tanggapan. Nah, pada materi setelahnya kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk menyusun teks tanggapan. Lalu kita juga akan membahas bagaimana cara membuat teks tanggapan. Nah, dalam menanggapi sesuatu, kita itu bisa menanggapi apa saja. Bisa menanggapi gedung, sebuah karya, tarian, atau film, atau puisi, pantun, cerpen, atau apapun. Kalian bisa tanggapi apapun. Asal dalam deskripsi kalian itu harus menanggapi secara objektif dengan data, dengan menunjukkan bahwa apa yang kalian katakan merupakan suatu kebenaran. Nah, dimana dalam penegasan atau penilaian kalian baru akan menambahkan bagaimana pandangan kalian tentang sesuatu, bagaimana pandangan kalian tentang pantai Panjang, bagaimana tanggapan kalian tentang ruang kelas ini atau tentang hal-hal lain. Nah, segitu masih ada yang belum paham? Yang belum paham? Ya, jawab semua ya. Mungkin besok tugasnya adalah silakan membuat ringkasan tentang struktur teks tanggapan secara mandiri ya. Silakan kalian cari di internet, browsing, tapi di laman-laman yang terpercaya, misalnya Tribun atau misalnya Kompas, Metro. Dari laman-laman yang memang terpercaya ya, bukan laman-laman yang memiliki sumber tidak tentu. Nah, silakan lihat teks tanggapan, lalu silakan tentukan struktur dari teks tanggapan. Oke, jelas tugasnya? Oke, mungkin ada yang mau menyimpulkan tentang materi kita hari ini? Silakan. Ya, bisa, silakan. Oke, ada yang mau menyimpulkan? Oke, ini dia. Silakan, ini dia. Ya, silakan dia. Baik, jadi teks tanggapan itu terdiri dari 3 struktur. Yang pertama konteks atau evaluasi, yang merupakan berisi pernyataan umum. Yang kedua ada deskripsi, yang berisi kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga berisi tentang penilaian atau penegasan ulang. Oke, makasih. Oke, teman-teman, ya, benar sekali ya. Ada yang mau menambahkan? Silakan, Lisa, mau menambahkan? Enggak.
dulu baru bersedia ya. Ya silakan ketua kelasnya. Doa dimulai. Doa selesai. Doa selesai. Bersedia. Beri salam